Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 24 Februari 2024, bertepatan dengan malam atau pagi ke-13 dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Maka pada kesempatan hari ini kita memberikan kajian di Lubuk Linggau dari kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi Fadailis Siyam. Maka kitab ini kami sebarkan di grup Telegram. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mengambil kitab ini di Telegram. Adapun dari segi judul Al-Akhbaru As-Sahihatu, Al-Akhbar adalah jamak dari khobar, maknanya kumpulan dari khobar. Dan yang diinginkan khobar di sini adalah bisa ucapan Allah, maknanya Al-Quran. Dan bisa khobar juga ucapan Nabi yang marfu. Dan bisa juga al-khobar adalah ucapan para salaf, dari ucapan tabi'i serta itba' at-tabi'in. Ini jamak dari khobar. As-sahihatu, maka penulis di sini mensyaratkan kumpulan dari khobar ini, baik ucapan Nabi ataupun ucapan salaf, tabi'i dan itba'ut tabi'in dan yang setelahnya, disyaratkan as-sahihah. Disyaratkan di dalam kitab ini harus dia itu sahih. Maka kumpulan khobar yang akan kita pelajari syaratnya adalah sahih. Sehingga jika datang hadis harus hadis yang sahih. Jika datang asar dari tabi'in, maka harus dari tabi'in yang sahih, dan dari itba'ut tabi'in harus juga khobar yang sahih. Kumpulan khobar-khobar yang sahih ini tentang apa? Maka di judul disebutkan fi fadailis siyam, dalam permasalahan keutamaan berpuasa. Karena sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada ibadah yang wajib, ibadah puasa. Maka sebelum kita masuk kepada ibadah, jika kita telah mengetahui keutamaan dari ibadah tersebut, maka kita bisa akan semakin semangat di dalam membahas pelajaran ini dan juga di dalam mengamalkan puasa Ramadan yang akan kita amalkan. Maka dari segi judul Al-Akhbarus Sahihah fi Fadailis Siyam, maknanya kumpulan dari hadis-hadis yang sahih dan asar-asar yang sahih tentang keutamaan puasa. Maka penulis di sini memberikan judul seperti ini, menunjukkan bahwa penulis ingin memberikan faedah yang besar kepada para penuntut ilmu, bahwa kumpulan hadis yang dia buat hanya sahih. Dan ini bertolak belakang dengan penulis-penulis kitab yang mana dia tidak mempunyai ilmu hadis, hanya sekedar mengumpulkan yang berhubungan dengan puasa dikumpulkan. Maka kita katakan penulis di sini berbeda dengan penulis Hatibul Lail. Apa makna Hatibul Lail? Hatibul Lail adalah jarah, pencelaan kepada seorang yang mana khutbah-khutbahnya dan kajian-kajiannya dan muhadarah-muhadarahnya ataupun tulisan-tulisan dari kitab yang dia buat tanpa mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif.
dan tanpa mengetahui mana manhaj yang benar dan the wrong path, manhaj yang salah. Seperti membuat kitab dari segi akidah, dia tidak tahu akidah Sufi, tidak tahu akidah Khawarij, tidak tahu akidah Syiah. Yang penting dimasukkan kepada kitabnya pemikiran-pemikiran, berbagai pemikiran madhab, bahkan kelompok ahlul bid'ah dimasukkan. Maka ini dinamakan hatibul lail. Orang yang tidak mengetahui manhaj membuat kitab, orang yang tidak mengetahui hadis membuat kitab, maka kitabnya akan penuh dengan pemikiran-pemikiran dari pemikiran ahlul bid'ah, dan hadis-hadisnya banyak masuk hadis yang palsu dan hadis yang sangat dhaif. Maka ini dinamakan hatibul lail. Faham sekarang makna hatibul lail? Seorang penceramah, seorang pengkaji kajian, seorang penulis kitab, seorang dai yang mana dia bercampur pada ceramah-ceramahnya, khutbah Jum'ahnya, tulisan-tulisan kitabnya dari pemikiran-pemikiran bukan ahli sunnah dengan ahli sunnah, dan dengan hadis-hadis yang sahih, yang dhaif, dan bahkan hadis yang dhaif jiddan dan palsu dimasukkan ke kitabnya berlembar-lembar, berjilid-jilid. Maka ini makna dari hatibul lail. Dan hatibul lail di sini barakallahu fikum, dia diambil dari hatib, maknanya orang yang mengumpulkan kayu bakar filail, di malam hari. Maka tadi makna hatibul lail adalah pencelaan yang maknanya bagai pengumpul kayu bakar di malam hari. Maka orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari pergi ke hutan membawa kampak dan obor, karena di malam hari tidak ada listrik di hutan. Maka hanya dengan bantuan obor dia mencari kayu bakar. Didapati ada sesuatu yang hitam di depan kakinya. Maka dipikir itu adalah ranting atau kayu bakar yang sebesar 2 jari. Ternyata di saat diambil dia adalah king cobra, atau kalau di Afrika dia the black mamba, mamba hitam. Maka dipikirnya dia itu adalah ranting yang akan dia masukkan ke karungnya, malah dia itu mematuknya dan bisanya sangat keras sehingga orang ini mati, tidak tertolong. Ataupun dia mendapati, masuk lagi ke hutan, didapati potongan kayu bagaikan kayu karet yang runtuh. Antum tahu pohon karet sebesar betis misalnya, maka dia senang, oh aku sudah mendapatkan kayu bakar yang besar. Di saat dia ambil ternyata Python reticulatus, sanca kembang. Ini di Indonesia. Kalau di Amerika Selatan namanya anaconda. Kalau di Afrika namanya boa reticulator. Yang sama, 3 jenis ular besar ini ada di dunia, sama fungsinya. Dia akan melilit dan mematahkan tulang belulang, lalu setelah itu baru memangsa. Kesimpulannya, hatibul lail, orang yang mencari kayu bakar di malam hari, maka dia tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang penting dimasukkan ke kitabnya hadis-hadis, padahal hadis yang maudhu, palsu atau dhaifun jiddan, sehingga menyebabkan dia menjadi buruk, karyanya menjadi rusak. Dan begitupun di ceramah-ceramahnya, dan begitupun di pelajaran-pelajarannya, dia masukkan pemikiran Khawarij, pemikiran Ahlus Sunnah, pemikiran kelompok-kelompok sesat yang lainnya, sehingga rusaklah kajiannya. Ini makna hatibul lail. Maka akhirnya hatibul lail di sini dia mencari kayu bakar di malam hari, dipikirnya dia mendapatkan seonggok kayu yang besar seperti betis. Ternyata di saat dia ambil justru melilitnya, dia Python reticulator, dan yang tadinya dia ingin memasukkan ke karungnya ataupun ke keranjangnya, justru dia yang ditelan ke perutnya. Maka inilah keadaan hatibul lail
pencelaan bagi mereka yang menulis kitab atau memberikan kajian dan yang lainnya, tetapi tidak selektif dari hadis-hadis yang sahih, tidak selektif dari pemikiran manhaj-manhaj yang sahih. Maka ini dari segi judul, di mana disebutkan di situ biqalam Abi Hudzaifah Sa'id Al-Bandunji Al-Indonesi. Kenal sekarang ya siapa penulisnya. Maka kita masuk sekarang langsung. Kitab ini terdiri dari 2 bab. Bab yang pertama tentang definisi berpuasa, dan sebelumnya masuk kepada muqaddimah penulis, dan ini tidak usah kita bahas, bisa dibaca sendiri, tidak usah diterjemahkan dan sebagainya. Kita langsung masuk kepada bab yang kedua, Fadailus Siyam. Bisa dilihat yang sudah mempunyai kitab PDF, memfotokopi, dan yang bisa mengambil di grup. Al-babu tsani, bab yang kedua. Kalau bab yang pertama tadi kita baca saja sedikit atau kita lewati, tentang bab yang pertama ma'rifatus siyam, bahwa siam dibagi menjadi 2 makna. Siam dari segi lughah dan siam dari segi istilah. Dan saya tidak ingin memperpanjang di bab ini. Maknanya langsung kita ambil istilah. Makna istilah siam dan disepakati oleh para ulama seperti dinukilkan Imam Ibnu Abdil Bar. Definisi dari asyam adalah imsak minal muftirat, menahan dari perkara yang membuat orang berbuka puasa, seperti makan, minum, berhubungan intim. 3 di siang Ramadan. Maka makna asyam adalah imsak, menahan dari 3 perkara ini: makan, minum, berhubungan intim di siang Ramadan. Sampai kapan? Sampai ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Inilah yang diinginkan definisi dari siam secara istilah, dan ini yang kita ambil sekarang. Maka setelah kita mengetahui definisi siam, apa keutamaan dari asyam? Maka di sini banyak penulis menyebutkan sekitar 19 keutamaan seperti di dalam kitab. Maka dipersilahkan mengambil kitab kepada ikhwah atau difotokopi. Kita masuk kepada al-babu tsani, Fadailus Siyam. Bab yang kedua, keutamaan berpuasa. Maka penulis rahimahullah, ya, rahimahullah. Taib hafizahullah. Maka penulis hafizahullah setelah menyelesaikan di bab yang pertama dari bab pengetahuan apa itu definisi dari puasa, sekarang masuk kepada keutamaan berpuasa. Lalu apa makna fadail asyam? Di bab yang kedua ini bab fadailus siyam. Makna fadail dia jamak dari fadl. Fadail ala wazn mafail, jamak dari fadl. Dan fadl maknanya adalah keutamaan bahasa Indonesianya. Maka makna fadail karena jamak dari makna keutamaan berarti keutamaan asyam, keutamaan dari berpuasa. Maka yang diinginkan di sini berpuasa baik yang wajib Ramadan yang akan datang atau puasa sunnah. Puasa sunnah pada hari-hari sekarang, di hari Sya'ban, baik dari Senin Kamis ataupun puasa yang lainnya. Maka di sini bersifat umum, keutamaan puasa wajib dan sunnah. Ini yang diinginkan oleh penulis. Maka kita masuk langsung kepada keutamaan yang pertama. Sebelum itu penulis membagi keutamaan puasa menjadi 2. Keutamaan puasa di dunia ini yang akan diperoleh kita di dunia. Keutamaan-keutamaan ini berhubungan dengan kita di dunia. Dan yang kedua, keutamaan di hari akhirat kelak. Seperti nanti mendapatkan pahala di hari akhirat dengan dimasukkan kepada surga. Itu akan kita bahas juga. Maka kita dahulukan keutamaan di dunia. Apa yang kita peroleh dari melaksanakan puasa Ramadan yang akan
datang. Pertama, al-fadilatul ula. Keutamaan yang pertama min asbabit taqwa, bahwa puasa itu menyebabkan seseorang diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa itu definisi takwa sebelum kita masuk kepada pendalilan Al-Quran? Apa sih takwa itu? Kok keutamaan yang pertama menjadikan orang dengan puasa itu menjadi bertakwa? Apa itu makna takwa?